Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga hingga Pulau Rote, senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya, serta kita selalu memohon agar diberikan umur yang panjang, rezeki yang melimpah ruah penuh barokah, dan mudah-mudahan kita bisa mengerjakan sesuatu dengan penuh kelancaran dan kemudahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah narasi dari misteri cahaya Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit ini memang manusia pilihan dari ruh-ruh pilihan dari Sang Pencipta alam semesta ini, yang sungguh sangat luar biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan manusia seperti kita pada umumnya. Karena kita merupakan manusia awam yang harus membanting tulang peras keringat dan selalu harus tekun serta beristiqomah dalam menjalani sebuah kehidupan. Berbeda sekali dengan namanya Satrio Piningit. Satrio Piningit ini memang sudah ada jaminan, terjamin apapun di segalanya, dari sejak beliau sebelum lahir sampai lahir, hingga menapaki sebuah kehidupan, hingga sampai maut merenggutnya dengan jaminan husnul khotimah. Nah, ini perbedaannya kan di situ. Karena Satrio ini merupakan manusia pilihan tersebut, tidak bisa disangkal dan tidak bisa ditolak oleh kita semua, bahwa semua sudah tersirat dan tersurat di dalam namanya semua kitab yang telah diturunkan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, yakni di dalam Zabur, Taurat, Injil, serta Al-Quran. Semuanya sudah tercatat dan tersurat di situ, bahwa Satrio Piningit merupakan orang pilihan, yakni adalah para nabi dan para rasul. Inilah. Nah, Satrio Piningit pun seperti itu, sama seperti itu. Jadi bahwa Satrio Piningit adalah manusia yang betul-betul telah diproyeksikan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, dilahirkan sebagai apa? Sebagai namanya rahmatan lil alamin, menjadi sebuah rahmat dan namanya barokah untuk semua makhluk ciptaan daripada Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, inilah karena di mana bahwa Satrio Piningit ini merupakan manusia mulia, manusia yang disebut namanya suci. Walaupun suci atau mulia, tapi Satrio Piningit pun sama seperti kita, sebagai orang biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan, walaupun kesalahannya itu adalah maksum, selalu diampuni dan dijamin oleh Sang Pencipta alam semesta, karena beliau tahu setelah mempunyai sebuah kesalahan, setelah sadar berintrospeksi bahwa beliau salah, beliau langsung namanya bertobat tidak seperti kita, namanya kadang-kadang tobat sambal kan, kita kadang-kadang gitu loh, baru ingat ketika kita mempunyai suatu apa gitu loh, baru kita bertobat, tapi tobat sambal gitu. Ketika kita diberi sebuah namanya kebahagiaan sedikit aja lupa lagi, akhirnya kita berbuat kesalahan lagi. Lah, inilah perbedaan antara kita dan Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit ini merupakan manusia yang maksum. Maksum itu maksudnya manusia yang betul-betul dijamin dan diberikan sebuah namanya seperti apa ya, gerasi, amnesti, kayak gitulah, sebuah keistimewaan dari Sang Pencipta alam semesta. Karena beliau merupakan orang pilihannya, orang yang akan dilahirkan, manusia yang akan dilahirkan di muka bumi ini untuk membenahi segala tentang sesuatu apapun, agar kehidupan kita itu berjalan dengan semestinya dan mempunyai sebuah namanya, memberikan sebuah tata kelola kehidupan yang dari kehidupan yang namanya jahiliyah, kehidupan yang jauh daripada kebenaran, menjadi suatu kehidupan yang betul-betul namanya madani, yang betul-betul menjadikan masyarakat yang betul-betul baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, atau toto tentrem karto raharjo kemahripah, toto tentrem karta raharja gitu. Nah, disinilah bahwa Satrio Piningit ini memang betul bahwa manusia ini akan diturunkan. Hanya sifatnya tadi yang sering saya bicarakan, sifatnya sebuah misteri. Misterinya itu selalu ada atau sangat gaib, karena kita tidak akan pernah tahu bahwa Satrio Piningit itu siapa, di mana, dan lahirnya seperti apa, maksudnya
dari keturunan siapa, maksudnya kalau keturunan sudah jelas bahwa Satrio Piningit ini pasti keturunan dari darah Satrio Piningit yang lalu, itu di situ sudah disebutkan ya. Nah, sedangkan Satrio Piningit ini maksudnya selalu tersembunyi daripada halayak ramai ya, karena sangat itu tadi, sangat misteri, sangat namanya gaib. Karena ketika Satrio Piningit ini ketahuan, beliau pasti akan diganggu oleh para pengganggu ini yang tidak suka dengan namanya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang penuh kebaikan, kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, kehidupan kebarokahan, kehidupan yang penuh kedamaian dan namanya toleransi. Ini tidak suka, banyak yang tidak suka dengan sosok Satrio Piningit ini. Sedangkan Satrio Piningit ini sebelum dilahirkan pun sudah namanya ada cahaya. Sebelum cahaya di atas cahaya. Nah, di cahaya di dalam cahaya. Inilah Satrio Piningit ini yang disebut tadi Nur Ilahi, Nur Muhammad, inilah yang disebut namanya diri Satrio Piningit tersebut. Ya, jadi bahwa Satrio Piningit ini sebelum namanya alam semesta ini diciptakan, gitu loh, bahwa namanya cahaya Satrio Piningit ini sudah ada. Nah ini loh, luar biasanya ini Satrio Piningit ini. Satrio Piningit merupakan manusia pilihan. Betul-betul sebagai manusia pilihan yang betul-betul real dan hakiki. Karena apa? Sebelum namanya alam semesta ini diciptakan pun, bahwa Satrio Piningit ini sudah namanya berwujud cahaya yang nanti kelak akan lahir ke muka bumi ini untuk menata segala tentang kebaikan, menata segala tentang namanya peradaban dunia ini yang jadi dari carut marut menjadi kehidupan yang betul-betul namanya madani tersebut, dan penuh dengan kebarokahan serta penuh ketoleransi. Inilah ajaran-ajaran Satrio Piningit inilah. Seperti halnya Satrio Piningit ini ibarat rembulan di malam yang gelap akan memancarkan sebuah cahaya yang betul-betul bisa menerangi, ya kan? Nah, satu namanya rembulan bisa mengalahkan namanya jutaan cahaya bintang. Nah, ini kan terbukti bahwa Satrio Piningit ini layaknya seperti ibaratnya rembulan yang bisa menerangi di malam hari, yang mampu bisa mengalahkan namanya jutaan bintang gemintang yang bersinar di langit, namun tetap kalah dengan namanya satu cahaya rembulan. Nah, inilah Satrio Piningit ini ibarat rembulan yang bisa bercahaya dan bisa mengalahkan jutaan daripada bintang gemintang yang ada di langit, di angkasa raya ketika malam buta. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.